dari awal Juli sampai dengan akhir Agustus. Ya, kita sangat bangga sekali dan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang telah mengikuti seminar ini dari awal sampai dengan akhir semua. Ya, sebentar lagi kita akan mulai kita punya persekutuan doa Paduki Cakta Pusat. Ya, dan saya berharap Bapak Ibu semua menyiapkan hati, menyiapkan pikiran juga untuk kita fokus memuji, menyembah Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang memakai Zoom, saya berharap tinggi suaranya ya, dan kalau bisa karena memang untuk pakai kamera memakan bandwidth yang cukup besar, mungkin bisa dimatikan juga. Dan saya juga berharap Bapak Ibu semua tidak dalam kondisi makan atau sedang tiduran ya. Jadi kita akan fokus memuji dan menyembah Tuhan dan mengikuti sesi seminar pemuritan yang terakhir ya. Untuk Sis Dewi boleh kita mulai persekutuan doa kita. Silakan Sis Dewi. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya kita semua yang diberkati Tuhan. Siap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan satu persatu dan bahkan semuanya siap ditambahkan untuk kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu Mas Kebanggaan kita, supaya kita boleh diingatkan terus untuk boleh terus mencari kerajaan Allah. Roh Kudus, tolong kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesus menebus dosa dari iman kita, tunggu dalam kasih-Nya. Setia melayani Tuhan Bapak Ibu. Kita mau melayani sehati sejiwa, satu hati terus bersatu buat Tuhan, bersaksi bahwa kali kasih kita nyata. Jangan mereka berkuat kita dengan harapan pelihara sesuai iman maka baru kita. Mari kita sama-sama bersama dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari sekali lagi bersatu bersama. Moga kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesus menebus dosa dari iman kita, tunggu dalam kasih-Nya. Kita mau sehati melayani Tuhan, kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Jangan mereka berkuat di dalam Allah Bapa yang pelihara sesuai iman maka baru kita. Kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
Sekali lagi kami kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saya doakan semuanya. Maka semuanya itu ditambahkan. Maka semuanya ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Kita mau terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kita percaya satu persatu bahkan semuanya akan ditambahkan untuk setiap kita, Bapak Ibu, sesuai waktunya Tuhan pastinya ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Dan mari kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu rindu dan haus Engkau. Kami mau Tuhan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami menanti-nantikan waktu yang terbaik dari sesuai waktunya Tuhan. Maka akan dipenuhi semuanya untuk setiap kami. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau, Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang sudah memberkati kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Tuhan, kalau kami boleh menghitung setiap kebaikan yang sudah kami terima, begitu banyak. Tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak bersyukur. Oleh karena itu Tuhan, lewat pujian ini kami menyatakan Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya. Ajar kami Tuhan mengingat-ingat kasih-Mu, menghitung segala kebaikan-Mu, agar kami mampu berterima kasih, agar mampu kami bersyukur di hadapan malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami datang dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Ajar kami Tuhan berhitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami dapat berjalan dengan jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi mari sama-sama kita mau katakan, ajar kami Tuhan berhitung hari-hari, agar kami beroleh hari bijaksana. Ajar kami Bapa, ada di dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama Tuhan, mulia
pimpin kami di setiap waktu. Lewatkan pertemuan dan Yesus kami bersyukur padamu. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang kami punya saat ini semuanya dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau mungkin seringkali kami lupa bersyukur, kalau seringkali kami lupa berterima kasih, kalau mungkin seringkali kami lebih banyak mengeluh. Tuhan, dan biarlah saat ini kami boleh ingat-ingat lagi kasih-Mu. Kami boleh ingat-ingat lagi kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah ada habis-habisnya. Sekali lagi Tuhan, ajar kami agar lebih lagi bijaksana. Ajar kami Tuhan, agar lebih lagi boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk berterima kasih. Tapi kondisi kami saat ini Tuhan, ajar kami Tuhan mencintai hati. Biar kami boleh lagi bijaksana. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ajar kami Bapa, agar semua rencana-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Agar semua rencana-Mu digenapi. Kami nyatakan hati yang rencana-Mu terima kasih. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu.
baik kami, sangat baik, sangat baik Tuhan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang boleh Kau berikan kepada kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang selalu ada menghibur kami di kala kami susah, menghibur kami di saat kami sedih. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau juga ada untuk setiap kami. Dan saat ini kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, mari jamah setiap kami saat ini. Allah Roh Kudus, mari penuhi kami saat ini dengan Tuhan-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran saat ini. Ini kami datang sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, dengan apa adanya kami saat ini. Allah penuhi saat ini, penuhi kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau. Engkau selalu jadi Allah yang kudus, mari jadikan jamaah kami. Dan setiap hati kami yang keras saat ini,
Mas bisa buka buku. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup surga dan bumi memuliakan Engkau ya Allah kami yang kudus. Demikian juga saat ini kami sujud menyembah Engkau Tuhan yang kudus. Nama ya Rasul. Banyak di Kairos juga. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Terima kasih kami boleh dilayakkan untuk datang memandang wajah-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami boleh dikuatkan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk jamaah-Mu. Terima kasih. Saat ini, mari Allah Roh Kudus, celikan kami juga lewat firman-Mu, lewat pengajaran-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar, lewat hamba-Mu yang sudah Engkau pilih. Ya Tuhan, Bapak Albertus Karel yang siap mewartakan sabda malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Pak Albertus ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Mari berbicara untuk setiap kami lewat Pak Albertus Karel. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami, mengubahkan kami, dan kami boleh lebih lagi diberkati, sehingga hidup kami juga boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah, kami sudah siap saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Pak Albertus, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Oke, dengar suara saya? Kalau dengar tolong angkat jempol. Oke, terima kasih Ibu Nawang. Saya bisa minta tolong di share screen? Ada akses share screen? Bisa? Oh. Saya bisa minta tolong dikasih akses ke share screen. Sudah bisa Pak Karel. Sudah bisa ya? Sudah masuk. Sudah masuk, oke.
Bentar, saya kok jadi bingung. Pedes nih, enggak ya? Enggak pedes ya? Ya, pada malam hari ini kita belajar tentang buah dan belas kasih seorang murid. Tentunya Bapak Ibu sekarang masuk dalam seminar pemuritan ya. Apa sih artinya murid itu? Murid itu artinya mau tekun, mau takluk, mau tunduk kepada gurunya, ya. Dan apa yang diajarkan gurunya dia ikutin. Nah, di sini ada gambar banyak buah, Bapak Ibu, ya. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah anggur, ya. Bermacam-macam buah. Tentunya buah-buah ini menyehatkan kita, menyehatkan tubuh kita. Tetapi buah menyehatkan tubuh dan jiwa kita, yaitu buah rohani, ya, Roh Kudus. Nah, konteksnya buah pada malam hari ini adalah kita belajar tentang buah Roh Kudus, ya, bukan buah-buah yang ada di gambar ini, tapi buah Roh Kudus. Lalu ada kata belas kasih. Bapak Ibu, kata belas kasih itu berbeda dengan kasih, ya, berbeda dengan kasihan, ya. Belas kasih ada mengandaikan suatu perbuatan untuk melakukan kasih. Jadi dua tema ini yang akan kita pelajari malam ini, ya. Sebagai seorang murid, kita diingatkan untuk mengenal Yohanes 15 ayat 2 yang berkata demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sebagai ranting yang berbuah atau tidak? Ya. Kalau saya sebagai ranting yang tidak berbuah, maka Tuhan Yesus akan memotongnya, akan dibuang, kumpulin ranting yang kering yang tidak berguna, kemudian dibakar. Ya. Tapi kalau ranting berbuah, itu dibersihkan malah, ya, dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai murid Yesus, ingin menjadi murid yang berbuah, ya. Nah, untuk konteks itulah maka kita sekarang belajar bagaimana menjadi murid yang berbuah. Kita lihat lagi Lukas 13 ayat 7, ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana Yesus marah. Ya, 3 tahun dia datang, pohon ini tidak berbuah. Ya, lalu dikatakan tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Dengan kata lain, itu apa hidup di dunia ini? Ya, dengan percuma. Jadi Ibu, saya dan Bapak Ibu tentu tidak ingin, ya, tidak ingin ditebang dan dianggap percuma, ya. Hidup di dunia ini percuma. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berbuah. Bapak Ibu mungkin masih ingat, sering di dalam pelayanan kita selalu berdoa untuk diberikan karunia roh, ya. Itu baik, itu benar, ya. Tetapi di dalam pemuritan ini yang ditekankan bukan karunia, tetapi buah roh, ya. Artinya apa itu buah roh? Nanti kita belajar. Karena apa? Karena kalau buah roh sudah ada, maka karunia itu akan mengikuti, ya. Tapi kalau buah rohnya tidak ada, percuma karunia itu. Oke. Kita lihat sifat alami dari sebuah buah,
ya, sifat-sifat buah. Hakikat buah pertama sebagai kematangan atau kedewasaan, ya. Jadi kalau kita semakin matang, semakin dewasa, maka kita berbuah. Tanaman misalnya pohon mangga. Pohon mangga kalau masih kecil tidak berbuah, tetapi makin lama, makin besar, ya, makin matang, dia akhirnya keluar buahnya. Itu pertama. Yang kedua itu hasil dari kematian. Kematian siapa, Bapak Ibu? Kematian dari bijinya, ya. Jadi buah itu mengandung biji dan biji itu harus mati di tanah supaya menghasilkan buah. Jadi kalau biji itu ditanam di dalam tanah, dia pecah, dia mati, artinya dia berubah menjadi bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi pohon kecil, kemudian menjadi pohon besar, matang, kemudian menghasilkan buah. Ya. Selalu didahului dengan kematian. Jadi kalau tidak ada benih yang mati di tanah, tidak mungkin ada buah, ya. Nah, sama juga kedagingan kita juga perlu disalibkan, Bapak Ibu, ya. Kedagingan kita itu apa? Ya, banyak macam, ya. Manusia lama kita. Manusia lama kita ingin sesuatu yang nyaman bagi dirinya, ya. Sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Dan itu harus disalibkan. Harus disalibkan. Artinya kita harus matikan itu supaya bisa menghasilkan buah. Ya. Yang ketiga, dihasilkan untuk satu tujuan. Buah itu dihasilkan bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu, ya. Pasti ada tujuannya. Kalau kita ketemu buah, tujuan kita metik buah untuk apa? Untuk dimakan, ya. Untuk dimakan, untuk menjadi sehat, ya. Dan itu dihasilkan untuk suatu tujuan. Nah, tetapi buah itu juga mengandung benih untuk duplikasi. Artinya buah itu tidak percuma begitu saja kita makan selesai dibuang, gitu. Tidak. Buah itu mengandung benih. Benih itu untuk menghasilkan regenerasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua berbuah, ya, pada saatnya nanti maka buahnya itu akan mentransformasi orang lain di sekeliling kita, ya. Ayat-ayat ini sengaja saya nggak bacakan karena waktunya akan nggak keburu, karena ini sebetulnya cukup panjang, ya, seminar ini, tapi saya coba press menjadi 45 menit. Yang kelima, menyiapkan jalan regenerasi. Ya, pasti, ya. Buah itu mengandung benih untuk duplikasi. Sekarang dia menyiapkan jalan untuk regenerasi, ya. Jadi tidak mati percuma, ya. Dia mati untuk menghasilkan regenerasi. Dan berbuah untuk suatu tujuan, ya. Berbuah untuk suatu tujuan. Ada tujuannya. Nah, demikian juga kalau kita berbuah Roh Kudus, maka ada tujuannya, ya. Nanti kita lihat. Buah Roh Kudus yang tadi saya bilang ada buah yang membuat diri kita sehat tubuh dan jiwa, yaitu buah Roh Kudus namanya. Buah Roh Kudus itu apa? Kita baca, ya. Tetapi ayat 22, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi buah Roh Kudus adalah kasut darah samurai selembut sari. Ya, kasut. K itu artinya kasih. Kasut itu artinya sukacita. Darah artinya damai sejahtera. Sa artinya kesabaran, mur artinya kemurahan, ai artinya kebaikan, kesetiaan, lembut artinya kelemah lembutan, dan sari artinya penguasaan diri, ya.
Jadi saya ngapalnya kasudara samurai selembut sari, ya. Jadi Bapak Ibu silakan pakai bahasa sendiri, silakan. Yang penting gampang diingat ya. Kalau saya ingatnya kasudara samurai selembut sari, ya. Nah, apa artinya buah roh itu? Ya, artinya kalau hidup kita menempel pada Kristus, ya, menempel pada Kristus, maka kita akan mengisap sari-sari daripada Kristus. Ya, kita mengisap kehidupan yang dari Kristus. Nah, kehidupan Kristus itu apa? Ya, itu adalah kasih. Ya, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Kristus mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia yang katanya sampai mati di kayu salib, ya, dan itu adalah salah satu alat untuk menunjukkan kasihnya, ya. Jadi mau tidak mau kalau kita menempel pada Kristus, kita harus membuahkan kasih, ya. Bapak Ibu tahu Allah adalah kasih, kata Yohanes. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita menempel pada Kristus atau menempel pada Allah, maka kita mau tidak mau harus mencerminkan kasih itu, ya, karena Allah adalah kasih. Itu yang pertama dan itu yang utama, ya, kasih. Oke, nanti kita lihat lagi sukacita. Apa sih bedanya sukacita sama damai sejahtera? Ya, apa artinya kesabaran? Apa artinya kemurahan? Apa artinya kebaikan? Apa artinya kesetiaan? Apa artinya kelemah lembutan? Dan apa artinya penguasaan diri? Ya. Satu persatu kita coba lihat. Kasih. Kasih dalam Alkitab itu selalu ditekankan agape. Ya. Agape, caranya bagaimana? Biarkanlah roh Allah yang menyempurnakan watak Yesus dalam diri kita. Kalau kita menempel pada Kristus, ya, biarkanlah roh Allah sendiri yang menyempurnakan watak Kristus di dalam diri kita. Ya. Jadi, caranya gimana supaya Roh Kudus itu bekerja? Caranya yang pertama itu kita pasrah, berserah, ya, berserah pada Roh. Asal kita mau membuka hati, kita dibentuk, ya, maka Roh itu akan membentuk. Itu otomatis Bapak Ibu, ya. Otomatis. Roh Kudus itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita asalkan kita mau membuka diri dan menempel pada Kristus, maka roh Allah itu sendiri yang akan menyempurnakan, ya. Kita nggak perlu minta-minta, ya. Kita nggak perlu ngemis-ngemis pada Tuhan. Itu sudah otomatis akan diberikan asal kita mau membuka diri, ya. Kemudian semakin menyerupai Yesus, semakin kita memperlihatkan buah roh, ya. Artinya apa? Artinya kita harus seperti Yesus, meneladani Yesus, ya. Kalau Yesus mengasihi orang, kita pun harus mengasihi orang, ya. Kalau Yesus mengampuni orang, ya, mengampuni wanita pendosa, Yesus bilang apa? Saya pun tidak menghukum kamu, pergilah, ya. Kita pun harus lakukan itu, ya. Jadi kita duplikat. Apa yang dikerjakan Yesus kita lakukan. Apa yang dikerjakan Yesus kita laksanakan. Maka kita akan memperlihatkan roh, ya. Itu baru memperlihatkan loh, Bapak Ibu, ya. Tapi kita sudah mulai dengan satu step ini, ya. Jadi yang penting dan utama adalah kasih. Belajarlah bagaimana cara mengasihi, ya. Mengasihi bukan cetek, ya, bukan seperti apa namanya orang yang saling mengasihi, mencintai, ya. Kan kasih itu ada eros, ada agape, ya, ada filia, ya. Nah, kita itu bukan itu. Kita itu agape. Kasih Tuhan itu agape. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita, ya. Kalau kita tidak menyukai Tuhan, Tuhan tetap suka sama kita. Dan itulah agape. Apakah kita bisa, Bapak Ibu, dapat teman yang benci sama kita, kalau kita datang dekat-dekat dia menjauh, lalu kita jadi cuek. Kalau kita cuek, berarti kita sudah bukan agape, ya.
kita tetap mencintai dia, mengasihi dia. Kita mendoakan dia. Kalau dia menghina dari kita, kita doakan. Kita doakan. Karena mungkin teman kita itu belum levelnya belum setinggi kita. Ya, levelnya belum setinggi kita. Maka dia tidak agape. Tapi kita harus agape. Karena agape tidak memandang ada balasan atau tidak. Ya. Itu pertama, kasih. Buah roh yang pertama, ya. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan ini, puji Tuhan, ya. Berdoalah pada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada aku yang berlimpah, maka aku juga akan memberikan kasih-Ku kepada sesama dengan berlimpah juga. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menerima kasih dari Allah, tapi Bapak Ibu tidak membagikan kasih kepada sesama, maka kasih itu akan berhenti sampai Bapak Ibu saja. Dan kasih itu tidak akan bertambah. Ya, karena sudah penuh. Bapak Ibu sudah nggak sanggup lagi terima kasihnya. Nggak bisa nyalurkan lagi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu jadi saluran kasih kepada sesama, maka Allah masih mengucurkan kasih kepada kita. Terus ya, seperti orang mengucurkan air, itu embernya itu nggak penuh. Karena ember ini mengalirkan lagi ke tempat lain gitu ya. Maka itu pertama, kasih agape. Ya. Yang kedua, sukacita. Sukacita itu dari bahasa asing, bahasa Yunani, dari kara, artinya sukacita. Kara itu apa? Kegembiraan yang tenang. Lebih dari perasaan, tidak tergantung pada keadaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bingung antara sukacita dan bahagia, ya. Saya perlu jelaskan lagi, bahagia itu masih rendah, ya. Karena apa? Karena bahagia itu tidak rohani banget gitu ya. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu mendapatkan lotre 1 miliar, Bapak Ibu bahagia, ya, senang sekali karena dapat lotre, misalnya. Atau Bapak Ibu bahagia karena anaknya lulus ujian, bahagia, ya, lulus ujian. Tapi kalau sukacita itu tidak begitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau mendapatkan kebahagiaan bisa sukacita. Tapi kalau mendapatkan penderitaan, mendapatkan cobaan dalam kehidupan, apakah kita masih bisa bersukacita? Ya, sukacita itu asal dari dalam mengalir keluar. Ya, pemicunya adalah dari dalam. Ya. Kalau bahagia itu pemicunya dari luar. Ya, dari luar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dari luar mengenai kita, lalu kita merespons dengan kata bahagia. Saya suka sekali. Saya senang sekali dengar Pak Karel membicarakan tentang firman. Itu karena apa? Bukan sukacita itu. Itu bahagia. Senang, ya. Karena pemicunya dari luar. Tetapi kalau pemicunya dari dalam, apapun yang saya firmankan, apapun yang saya bawakan dalam firman, saya tetap sukacita. Saya sukacita mendengarkan, ya. Karena apa? Firman itu berasal dari Allah. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh pewarta itu adalah berasal dari Allah. Maka ada sukacita dalam diri saya. Kalau misalnya saya mengalami kesusahan, ya, mengalami saya kehilangan dompet nih, kecurian, tapi saya masih bisa bersukacita. Artinya apa? Saya masih bisa pergi berdoa, saya masih bisa mengampuni orang yang mencopet saya misalnya, ya. Jadi masih ada sukacita, ya. Bapak Ibu lihat bagaimana Paulus mengalami banyak penderitaan, ya, dalam pelayanan dia, ya. Pernah ditolak di satu tempat, tapi dia tetap sukacita melayani. Sukacita melayani, kemana-mana dia mewartakan kabar baik, kabar sukacita, ya. Nah, jadi sukacita ini satu kegembiraan yang luar biasa yang dikaruniakan Roh Kudus pada kita, supaya kita bisa tenang untuk menghadapi segala macam keadaan dunia ini. Luar biasa. Di dalam Roma 14 ayat 17 atau Yohanes 15 ayat 11, nanti Bapak Ibu silakan baca. Kalau mau PowerPoint ini boleh saya kasih. Bagaimana kita memperoleh kekuatan? Kita harus mempunyai Yesus.
kita ada Yesus di dalamnya, maka kita bisa bersyukur. Sukacita itu sumber kekuatan. Ya, Bapak Ibu, saya pernah melayani orang sakit ya, orang sakit, sakit kanker. Sakit kanker itu merambat kemana-mana, dari tulang itu merambat ke ginjal, merambat ke paru-paru, dan akhirnya nggak tertolong ya. Sakitnya luar biasa itu. Nah, tetapi di dalam saya kasih homili, saya selalu mengikut sertakan kalimat-kalimat ini. Bahwa penderitaanmu itu adalah penderitaan, kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. Jadi ada sukacita di situ. Saya sakit, ya, saya bisa merasakan bagaimana Kristus lebih sakit dari saya. Kristus itu lebih menderita dari saya, ya. Bayangin bagaimana dia harus mati di salib. Bagaimana? Coba kalau saya, bisa nggak saya mau mati di salib? Nggak mungkin, ya. Jadi, kalau ada Kristus mengikut sertakan dalam keadaan kita, maka kita bisa bersukacita. Tidak heran Bapak Ibu, para rasul itu berapa banyak mati sebagai martir, ya. Dan itu mereka mati dengan sukacita, ya. Petrus mati dibalik, sengaja minta dibalik. Salib dibalik. Salibnya bukan seperti Yesus, dia bilang saya minta salib dibalik aja, gitu. Hanya satu Yohanes yang selamat dari penggorengan, ya. Dia dimasukin ke api yang menyala, di penggorengan, tapi dia selamat. Tapi yang lainnya semua itu mati atau meninggal, wafat, ya, karena martir, sebagai martir. Tapi mereka sukacita. Kita belajar sukacitanya, ya. Bagaimana kita bisa sukacita? Kalau kita mengikuti Kristus di dalam segala hal, ya, maka kita bisa merasakan sukacita. Dan sukacita itu menjadi sumber kekuatan. Kita jadi berani, kita jadi berani, kita jadi tidak takut, ya. Pokoknya mati terus sukacita. Yang kedua, damai sejahtera. Sama, sukacita itu juga berasal dari Kristus, ya. Damai sejahtera juga sama berasal dari Kristus. Bapak Ibu masih ingat salam dari siapa? Dari Yesus ketika berjumpa pada muridnya, ketika ada penampakan ya, dia selalu mengatakan apa? Shalom, damai sejahtera bagimu, ya. Selalu dikatakan damai sejahtera bagimu. Artinya apa? Artinya damai sejahtera itu berasal dari bahasa Yunani, arrange, ya. Erince atau dari kata ero, ya, artinya mempersatukan. Dengan damai sejahtera itu, maka para murid itu dipersatukan dengan Kristus, ya. Sukacita dan damai sejahtera ini berdampingan. Kalau Bapak Ibu bisa menghadapi segala sesuatu dengan sukacita, maka ada damai sejahtera dalam diri, ya. Jadi damai sejahtera itu lebih ke perasaan internal, sukacita itu perasaan eksternal, ya, keluar. Sukacita itu meluap keluar, damai sejahtera itu di dalam, ya. Dalam hati saya merasa damai, ya. Bapak Ibu, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga akan mengalami damai sejahtera, ya. Bapak Ibu pasti sudah mengalami, ya, kalau dalam pencurahan roh ada yang menangis, tertawa, ya, dan semua itu karena ada damai sejahtera, ya. Roh Kudus menjamah jiwa kita, ya, kemudian kita menjadi terharu dan menangis. Tetapi setelah menangis itu ada perasaan damai sejahtera, ya. Damai itu nggak bisa saya ceritakan seperti apa, tapi Bapak Ibu akan merasakan sendiri. Bagaimana kalau Roh Kudus hadir, maka ada damai sejahtera, ya. Jadi dalam seminar ini saya tidak bisa mengatakan damai sejahtera seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan rasakan, ya, akan rasakan sendiri melalui pengalaman-pengalaman hidup, ya. Tapi yang jelas ingat, bagaimana bisa damai sejahtera? Asal kita mau bersatu dengan Kristus, ya. Kita menempel pada Kristus seperti ranting-rantingnya. Kalau Kristus adalah pokok anggur, maka kita ranting-rantingnya. Maka kita akan merasakan damai sejahtera, ya. Lalu
Panjang sabar. Sabarnya itu panjang banget, Bapak Ibu ya. Tentang kemarahan dan dendam. Kenapa kita harus bersabar? Seperti Yesus, meneladani Yesus, mengampuni. Allah yang berhak menghakimi, jangan kita. Ya, kita tidak mengetahui segala-galanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang kalau dia udah marah banget ya, terus dia bilang sama saya, aduh, saya ini udah sabar loh. Saya udah sabar. Disabar-sabarin. Ya. Akhirnya nggak sabar juga. Di sini artinya panjang sabar. Ya. Kalau disabar-sabarin itu bukan sabar, Bapak Ibu. Itu pemaksaan diri. Ya. Pemaksaan diri. Kalau pemaksaan diri, itu pasti suatu saat menjadi apa? Bom. Meledak. Ya. Tetapi Yesus tidak pernah meledak seperti itu. Ya. Yesus bilang, biarlah yang menghakimi, bukan saya. Biarlah saya mengampuni, ya. Biarlah saya tahu sebetulnya yang enggak berbuat, kan? Ketika Yesus di kayu salib pun dia mengampuni penjahat di sisikannya, dia bilang apa? Ampunilah, sebab dia tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Kalau tidak tahu apa yang dia perbuat, kita tidak bisa mengatakan dia salah, kan? Kan tidak tahu. Nah, kita anggap saja orang lain itu tidak tahu, maka kita lagi bersabar, gitu. Kalau kita bersabar, disabar-sabarin, itu tidak meneladani Kristus. Kristus bukan caranya memaksa diri untuk bersabar, tapi benar-benar sabar. Makanya saya katakan panjang sabar, ya, panjang sabar. Nah, sudah 4 nih yang kita belajar dari Kristus, ya. Kelima, kemurahan hati. Kalau Roh Kudus hadir dalam hati kita, maka kita punya hati yang bermurah hati, ya, kemurahan hati. Artinya apa? Tidak egois, ya. Tidak hanya fokus pada kepentingan sendiri, tapi care atau peduli dengan sesama yang kurang beruntung, menolong tanpa pamrih, men-sharingkan berkat. Nah, Bapak Ibu, kemurahan hati ini kelihatannya gak, Ibu, zona nyaman. Ibu punya zona nyaman, kan? Saya juga punya zona nyaman. Sama, kita sama-sama punya zona nyaman, ya. Tetapi justru zona nyaman kita ini mulai diutik-utik sama Roh Kudus, ya. Tidak egois. Bagaimana tidak egois, Bapak Ibu? Kalau misalnya saya ada kepentingan ini, tapi kemudian saya harus melakukan itu, lalu mengganggu kepentingan saya, maka saya biasanya saya akan tolak. Oh, saya nggak bisa. Oh, saya begini. Ada alasan aja 1001 macam supaya saya bisa melakukan apa yang saya ingini dan tidak melakukan untuk orang lain, ya. Atau saya tidak fokus pada kepentingan orang lain, tapi fokusnya pada kepentingan diri sendiri, ya. Fokus pada kepentingan diri sendiri, maka kita nggak bisa murah hati, ya. Janda miskin yang share koin, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Coba bayangkan, dia miskin, uangnya cuma tinggal satunya itu, dua, belum lagi dipersembahkan, bunyi klinting, ya. Habis itu mau makan apa nggak tahu, ya. Tapi demi cintanya kepada Allah, ya, karena dia orang Yahudi dan dia percaya hukum Taurat benar, maka dia mempersembahkan apa yang dia punya, ya. Nah, inilah yang Tuhan mau, ya, murah hati. Kita bermurah hati, ya. Bapak Ibu, jangan membuat alasan dalam pelayanan, ya. Ada orang mengatakan demikian, saya sudah cukup melayani Tuhan dengan waktu, ya. Saya gunakan waktu saya yang berharga ini untuk melayani Tuhan, ya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan berikan pada kita itu tidak waktu saja, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada kelebihan uang, tapi kita pelit, ya. Kita ini menutupi diri dan mengatakan saya kan sudah menyumbang waktu saya. Waktu saya itu berharga loh. Kalau saya
nggak pelayanan, mungkin saya cari uang, saya jadi salesman, keliling-keliling, dapat uang lebih banyak. Tapi ini karena apa namanya? Karena saya peduli pelayanan, maka saya korbankan waktu saya. Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita ngomong begitu ya. Karena apa? Tuhan tahu apa yang ada di balik itu. Tuhan tahu ya. Kalau memang kita punya uang, apa kita nyumbang ya? Apa tidak? Karena pakai alasan-alasan kita punya waktu, kita inilah, kita itulah, jangan. Ya, kita peduli sesama ya. Kalau kita nggak mau ke Tuhan, kita kasih pada sesama. Ya. Jangan lalu berpikir dia bohong. Nanti dia bohong tuh. Minjam duit sama saya nggak baik, pulangin duitnya. Ya, kalau usahakan gitu Bapak Ibu. Kalau memang kita mau bantu, bantulah. Ya, saya selalu mengatakan apa? Kalau kita sudah meminjam uang kepada teman, itu jangan dipikirkan kembali untuk kembali duitnya. Ya. Nggak usah dipikirkan. Kalau dikembalikan ya syukur. Kalau nggak dikembalikan, doakan saja. Semoga uang itu dipakai untuk kebutuhan dia. Ya. Saya pernah mengalami itu ya. Ada seseorang datang ke kantor ya, membawa istri dan membawa anak, nangis-nangis ya di kantor. Saya nggak kenal tuh ya, tapi dia kenal dari persekutuan doa katanya, dari PD, dari Perduki. Dia datang, dia telepon dulu pertama. Saya pikir dia mau konsultasi ya. Akhirnya saya terima. Iya, datang. Ternyata saya dulu waktu dia dengan seorang cewek itu sekarang jadi yang di samping dia. Kemudian dia telah melakukan perbuatannya di luar batas sehingga terjadi kehamilan. Ya. Lalu kemudian cewek itu ternyata disetujui sama orang tuanya untuk dikawinkan kepada pria ini. Lalu cewek itu disembunyikan, ya, disembunyikan sampai sekian lama. Kemudian setelah di Jakarta, katanya ya, ini katanya, Tuhan mempertemukan dia dengan cowok ini. Dan cowok ini bilang, saya tidak mau lepas tanggung jawab, gitu. Saya mau anak itu tetap saya piara dan saya tetap mau kawin dengan ibunya, gitu ya. Akhirnya mereka mau lari ke Lombok. Katanya di Lombok ada pastor yang mau membantu, gitu ya. Akhirnya saya kasih uang. Cukup untuk 3 orang, ya. Dia, istrinya, dan anaknya. Anaknya masih umur sekitar 5 tahun lah, anaknya. Dia bilang dia mau naik bis sana. Oke, saya kasih. Saya bilang, kamu jangan hidup dalam persinahan. Maka itu kalau kamu mau kawin, silakan kamu pergi aja Lombok sana ya. Setelah itu saya nggak ketemu dia lagi. Tapi saya nggak pernah berpikiran lagi. Apakah dia itu benar-benar berbohong atau enggak, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas pada waktu dia cerita, tapi saya tergerak. Ya. Tergerak. Nanti kita akan melihat ada belas kasihan ya nanti ya. Nah, tergerak lalu akhirnya saya memberi. Ya. Jadi menolong tanpa pamrih, ya jelas itu pertolongan tanpa pamrih. Kan saya tidak mengharapkan balasan, ya. Oke. Sudah, kita masuk ke 6 sekarang. Kebaikan hati. Ya. Kita harus baik terhadap semua orang. Gambarnya anjing menjilat kucing. Ya. Padahal anjing dan kucing ini biasanya berantem kan. Selalu dikatakan, kamu itu permusuhan kayak anjing dan kucing. Tapi ini anjing dan kucing saling sayang menyayangi. Artinya kita baik kepada setiap orang. Ya. Yesus meminta kita untuk berbuat baik seperti yang dia lakukan. Bapak Ibu, kata berbuat baik itu berbeda. Ya. Berbeda dengan kata yang lainnya ya. Berbuat baik artinya kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Ya. Kalau misalnya orang itu berbuat dosa, lalu kita karena pengen berbuat baik, lalu kita membiarkan dia berbuat dosa, maka sebetulnya kita bukan termasuk berbuat baik gitu, ya. Karena apa yang kita biarkan itu dosa,
Dan kita membiarkan berarti kita juga ikut berdosa. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk ikut berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus minta kita untuk berbuat baik seperti yang Dia lakukan. Ya, berbuat baik artinya bisa saja kita menegur orang, ya, kita bisa saja membenarkan orang, kita bisa saja membela orang. Jadi dari fitnah segala macam kita bela, ya. Jadi berbuat baik itu jauh lebih dalam, ya, ketimbang kita membiarkan saja. Karena dia teman saya, ya sudah saya diamin aja. Itu nggak bisa, ya. Jadi kebaikan hati itu harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran, ya, kebenaran dari Tuhan. Kesetiaan, ya, itu dari bahasa Yunani pistis, ya. Pistis itu artinya iman akan Allah. Iman itu kenapa bisa berarti kesetiaan? Karena iman itu selalu berarti setia. Kalau orang tidak setia itu tidak beriman, ya. Contohnya, kalau saya beriman kepada Allah, maka saya harus setia kepada Allah. Tidak mungkin dikatakan saya iman kepada Yesus, tapi saya tidak setia kepada Yesus, ya. Mungkin, Bapak Ibu, ya. Maka kesetiaan itu adalah iman sebetulnya, ya. Kesetiaan kepada sesama juga. Bapak Ibu, di dalam gereja Katolik kita mengenal satu pernikahan, ya, satu perkawinan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Jadi artinya kita tidak boleh selingkuh, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada kesetiaan, ada Roh Kudus di situ. Kalau ada penyerangan, tidak ada Roh Kudus, ya. Jangan bilang karena Roh Tuhan menyuruh saya untuk berbaik hati pada si cewek itu atau si cowok itu, lalu saya menjadi berselingkuh pada dia, ya. Bapak Ibu, saya sering mendapatkan konsultasi juga dari lawan jenis, ya. Saya selalu mengatakan kalau mau konsultasi, ayo kita ke mall, ya. Di depan umum banyak, kita ngobrol di situ, ya. Jadi siapa saja bisa melihat saya, ya. Siapa saja bisa menilai saya, gitu, ya. Jadi saya lakukan itu, ya. Artinya kita melakukan kesetiaan kepada sesama, tapi artinya juga harus benar, ya. Kesetiaan dalam kebenaran, bukan kesetiaan dalam ketidakbenaran, ya. Kesetiaan. Setelah itu kelemah lembutan atau kelembutan hati, ya. Sikap rendah hati dan lemah lembut. Perlihatkan kelembutan. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyinggung tentang pengampunan, ya. Tuhan Yesus mengampuni. Kalau orang mengampuni itu biasanya orang yang penuh dengan kelembutan, ya. Orang lembut itu tidak berarti apa? Pengecut. Bukan berarti atau menjauhkan diri dari tanggung jawab, bukan, ya. Lemah lembut artinya hatinya penuh dengan kerendahan hati, ya. Lemah lembut. Tuhan Yesus itu lemah lembut, ya, lembut. Kalau dia dengan anak kecil, dia lembut sekali, ya. Dia mengatakan anak kecil ini empunya kerajaan surga, gitu, ya. Bayangin Bapak Ibu, anak kecil empunya kerajaan surga, ya. Bukan kita yang tua-tua ini, tapi anak kecil, ya. Artinya dia ada kelembutan. Kelemah lembutan ini cermin juga dari kasih, ya. Kalau kita punya kasih, pasti kita ada lemah lembut, ya. Pasti. Gitu, ya. Tapi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, tidak. Kita pasti ada tanggung jawab. Dan penguasaan diri, Bapak Ibu. Apa itu penguasaan diri? Enkrateia atau bahasa Yunani enkrateia. Artinya mempunyai kuasa atas diri sendiri. Penguasaan diri atas seks, makan atau lidah dan kekayaan. Menguasai diri dalam mencari atau menggunakan kekayaan. Penguasaan lidah. Ini penting Bapak Ibu, ya. Penguasaan diri ini, seks misalnya, ya. Zaman sekarang banyak godaan, ya. Internet banyak di mana-mana, bisa dibuka di mana, ya. Nah, sekarang ini katanya sudah ada pemblokiran dari Menkominfo, ya. Tapi kalau Bapak Ibu keluar negeri, bebas lagi, terbuka lagi, gitu, ya. Terus bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai diri, ya? Saya nggak lihat-lihat deh macam-macam gitu, yang seks-seks berbau seks saya nggak lihat, misalnya. Karena sebetulnya nggak masalah sih Bapak Ibu. Seks itu memang diberikan Tuhan untuk manusia supaya ya, dipakai untuk berkembang biak.
ya, untuk prokreasi kata Tuhan ya. Jadi tidak baik Adam itu sendirian, maka diberikanlah Hawa. Ya, cuma karena tidak sendiri akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Penguasaan diri apalagi makan berlebihan ya Bapak Ibu, makan berlebihan. Kalau zaman dulu saya itu makannya berlebihan, itu saya ngomel Bapak Ibu ya. Saya selalu bilang apa? Kamu nggak bisa ngerem makan ya, dikit-dikit makan. Kalau ke pesta itu makannya paling banyak saya ya. Udah makan daging, udah makan sayur, udah makan apa aja, semuanya saya icipi ya. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, saya menguasai diri ya. Badan saya sekarang makin hari makin kurus, ya slim. Nah, sekarang ya, artinya saya mulai menahan ya, menguasai diri saya, makan banyak deh, cukupnya. Juga makan sedikit tuh cukup, kenyang juga kok. Ya, saya lidah. Kita tuh makan kadang-kadang memuaskan lidah saja. Ya, sebetulnya makan itu, nafsu makan tuh hanya sebatas lidah. Begitu masuk ke dalam perut udah nggak rasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa malas enggak kalau makanan sudah masuk berasa kan? Ya, itulah hanya sebatas lidah. Lidah itu berapa senti sebetulnya? Ya, jadi kita tahan-tahan lah lidah itu. Memang kadang-kadang kita air liurnya mengalir. Aduh, enak bener ya. Kita ya. Bapak Ibu, saya paling doyan yang namanya durian, ya. Tapi saya nggak boleh makan durian karena saya darah tinggi, ya. Jadi kalau kepingin, ya saya ngambil 1 biji aja, 1 biji saya icip. Ya. Hanya sekedar itu. Ya. Kadang 2 biji ya. Ya udah itu aja. Saya nggak pernah 1 buah utuh nggak pernah. Ya. Makanya kalau beli sedikit-sedikit ya, nggak beli yang banyak. Gitu. Nah, kemudian kekayaan, mencari kekayaan sampai di mana? Sampai di ujung langit. Ya. Bapak Ibu, dulu saya kerja itu tujuannya itu pertama mencari jabatan, yang kedua mencari duit. Saya selalu mengatakan, setiap karyawan yang kerja pada perusahaan itu harus punya motivasi. Motivasinya yang pertama yaitu mencari jabatan. Ya, saya dulu waktu datang ke Jakarta itu sebagai sales engineer. Ya, tapi saya punya target 5 tahun saya harus menjadi manajer. Ya, dan itu tercapai. Ya, dan akhirnya top puncak saya sebagai karir saya itu sebagai country manager ya di perusahaan asing. Tetapi Bapak Ibu, sekarang ini saya sudah tidak merasakan itu lagi ya. Saya malah berpikiran dulu itu bodoh ya. Kenapa saya kerja begitu ngoyo ya, begitu sampai secapek-capeknya ya. Saya pulang sampai malam Bapak Ibu. Kalau saya dulu jualan permen sugus ya. Saya jualan tuh keliling bawa mobil, itu kembali ke hotel itu bisa sampai jam 9, jam 10 Bapak Ibu ya. Itu tinggal tidur sebentar, pagi-pagi bangun jam 6, jam 7 udah berangkat lagi. Harus keluar kota. Gitu. Tapi saya dapat uang banyak, Bapak Ibu. Saya senang, ya. Tapi sekarang ini tidak. Ya. Saya harus menikmati. Ya. Saya orang Katolik dan dia baik. Dia bilang, saya bebaskan kamu untuk kerja. Maksudnya kalau kamu datang 1 minggu 3 kali cukup. Saya nggak perlu kamu tiap kali datang. Dia bilang gitu. Artinya kamu kerja seininya aja. Hanya membunuh waktu, katanya. Membunuh waktu. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Itu sebetulnya anugerah yang diberikan Tuhan pada saya ya, supaya saya bisa melayani, supaya saya bisa memuji Tuhan ya dalam kehidupan saya. Jadi saya bisa menikmati ya. Lalu kita menguasai diri dalam mencari tadi udah menggunakan kekayaan ya. Gunakanlah kekayaan kita dengan bijaksana ya. Jangan foya-foya ya. Tapi kalau kita ada uang berlebihan ya, kenapa tidak kita membeli sesuatu yang lebih baik gitu ya. Tapi kita bukan artinya jor-joran. Kalau orang Jawa bilang jor-joran. Artinya orang lain punya apa, saya harus punya apa. Orang lain punya ini, saya harus punya ini. Nggak bisa begitu. Ya. Bapak Ibu, saya dulu kepingin sekali dihargai orang. Ketika saya psikotes, si psikiaternya itu melihat saya tuh pakai ballpoint Montblanc ya. Dia bilang gini, Bapak ini kenapa pakai Montblanc? Apakah Bapak krisis kepercayaan? Artinya Bapak ini tidak punya rasa percaya diri bahwa orang akan menghargai Bapak. Dia sampai ngomong begitu ya. Karena gara-gara saya pakai ballpoint Montblanc yang harganya kalau sekarang sekitar 3 juta. Ya. Nah, sekarang saya nggak mau pakai lagi. Saya bilang apa? Percuma pakai gitu nggak pakai gitu itu sama saja. Ya, orang nggak lihat itu sebetulnya. Ya. Nah, lalu penguasaan lidah, Bapak Ibu.
lidah itu dikatakan kecil berapa senti saja. Ya, anggaplah 8 senti lah paling banter. Yang gede, tapi nggak sampai 8 senti mungkin ya. Tapi itu dikatakan lidah tak bertulang. Bapak Ibu, bagaimana kita berdosa dengan lidah ya? Lidah itu bisa membuat memuji Tuhan, bisa juga menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati dengan lidah ya. Makanya Roh Kudus juga bekerja melalui penguasaan lidah. Kalau semakin kita dipenuhi Roh Kudus, kita semakin diam ya. Kalau saya mendengarkan curhatan teman atau curhatan orang, maka saya lebih banyak diam Bapak Ibu ya. Saya lebih banyak berdoa, Tuhan, saya mau ngomong apa dengan curhatan teman saya ini? Saya mau bicara apa? Ya, saya mau memberikan advice apa? Gitu ya. Saya lebih banyak begitu daripada ngerocos juga sama seperti ngerocos. Akhirnya nggak ketemu, malah saya malah jadi ngomporin ya, gitu ya. Nah, jadi penguasaan lidah itu penting Bapak Ibu. Nah ini semua Bapak Ibu nggak bisa Bapak Ibu belajar dengan menghafal, ya. Bapak Ibu harus mengalami Roh Kudus, ya. Bapak Ibu harus menempel pada pokok anggur, menempel pada Kristus, ya. Relasi Yesus, pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah, artinya apa? Kita menempel pada Kristus. Kalau kita menempel pada Kristus, maka kekuatannya, makanannya itu masuk ke kita, ya. Maka kita akan mencerminkan karakter Kristus yang tadi itu 9 macam itu, ya. Mungkin kita lebih dulu dapat kasihnya, mungkin kita lebih dapat damai sejahteranya, ya. Mungkin kita bisa dapat semuanya, puji Tuhan, ya. Tapi kita sudah mencerminkan karakter Kristus. Itulah buah, ya, buah roh. Relasi dengan Yesus itu penting, Bapak Ibu. Sarana untuk berbuah banyak. Kalau kita tidak berelasi dengan Kristus, jangan harap kita berbuah, Bapak Ibu, ya. Kalau kelihatan berbuah, buahnya itu pasti asem, ya. Buahnya itu pasti nggak tahan lama mati, ya. Buahnya pasti pahit, ya. Tetapi kalau berelasi dengan Kristus, buahnya akan manis, akan berguna, ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah cerita tentang pemangkasan, ya. Bapak itu akan memangkas cabang-cabang yang tidak berbuah, itu dipangkas, ya. Kalau ibu-ibu yang suka tanam-tanam, ya, maka akan tahu di mana tanamannya sudah tidak bagus lagi, itu akan dipotong buah, batang-batangnya itu, ya. Allah memangkas semua penghalang, ya, untuk buah memuliakan Yesus. Jadi kalau kita nempel pada Kristus, ada tangkai-tangkai atau ada penghalang-penghalang, maka penghalang itu akan dihancurkan. Yang menghancurkan. Matius 19 katakan, kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, keinginan akan hal yang lain itu akan dibuang. Semua akan dibuang, ya. Dari kita harus ada kemauan untuk dipangkas. Sekarang kita enggak kita dipangkas, Bapak Ibu, ya. Mau enggak? Ketika kita ikut Yesus, wah, saya harus berdoa. Ternyata jam ini bukan jam doa, ini jam nonton TV, ya. Gimana ini Tuhan? Nah, nggak mau. Kalau kita nggak mau ya bisa kita nonton TV, ya, kita nonton sinetron. Tapi itu berarti kita tidak mau dipangkas. Tapi kalau kita mau mencerminkan Kristus, kita mau dipangkas, ya. Yang tidak baik dalam diri kita akan dibuang. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang karunia roh dan buah roh. Sering di persekutuan doa karismatik kita gembar-gemborkan karunia, ya, karunia. Terus lalu kita belajar bagaimana menerima karunia. Ya. Dalam SHDR kita pun diajarkan untuk menerima karunia berbahasa roh, ya. Seakan-akan karunia itu penting sekali. Ya, karunia itu penting sekali. Memang penting Bapak Ibu. Dan Tuhan mengatakan mintalah, maka kamu akan diberi. Tapi Bapak Ibu coba lihat ya. Yang pertama, menggambarkan apa yang dilakukan oleh orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Misalnya untuk kata-kata dalam hikmat bernubuat. Itu karunia, ya. Tetapi buah itu menggambarkan pribadi macam apa yang harus dicapai.
sikap-sikap dan motivasinya. Misalnya kasih, sukacita, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu terima karunia roh, tetapi Bapak Ibu tidak punya buah roh, ya, apa dibilang orang? Wah, orang itu pintar sekali berkhotbah. Orang itu pintar sekali untuk berhikmat, bernubuat. Tetapi ternyata dia tidak mencerminkan Kristus, Bapak Ibu. Ya. Jadi mintalah hidup berrelasi dengan Kristus, maka akan muncul buah roh. Nanti karunia itu akan ada. Karena Kristus tidak mau kita hidup untuk diri kita sendiri. Kristus mau kita hidup untuk orang lain, ya. Maka Kristus akan memberikan, atau Roh Kudus akan memberikan karunia. Oh, itu otomatis Bapak Ibu, ya. Nggak usah kita minta pun, akan kasih, gitu, ya. Kita sudah mempunyai karakter Kristus. Oke, yang kedua, pada dasarnya lebih merupakan sesuatu yang diterima, tetapi Paulus meminta kita tetap harus dilatih supaya menjadi diminati, ya. Jadi tetap kita harus meminta, ya, walaupun itu akan sifat pasti, ya. Pastinya anugerah karunia itu diberikan secara cuma-cuma tanpa lihat kita minta. Jadi nggak bisa kita ngomong Tuhan karunia bahasa roh, oh, berikan saya karunia mengajar. Saya nggak mau Tuhan, nggak bisa begitu Bapak Ibu, ya. Itu memang sudah hak prerogatif dari Allah. Allah memberikan apa, yaitu kita hanya perlu minta dan melatih, ya, melatih supaya diminati. Jadi kalau kita sudah terima karunia pengajar, kita diminta untuk berlatih supaya menjadi diminati, ya. Tapi kalau buah roh itu lebih merupakan sesuatu yang diminta, ya. Jadi kita berelasi dengan Kristus, kita minta Kristus memberikan, ya, memberikan apa? Memberikan kasihnya, memberikan damai sejahteranya, ya, memberikan penguasaan diri dan lain-lain sebagainya, ya. Karunia tidak semua orang menerima, tapi buah roh karakter Yesus yang ingin dihasilkan Roh Kudus dalam pengikut Kristus. Jadi Roh Kudus sendiri yang ingin memberikan, ya, karakter Yesus itu pada pengikutnya. Karunia roh berlaku untuk waktu-waktu dan kebutuhan tertentu. Artinya apa? Temporer, ya. Ada orang mengatakan, saya dulu bisa berbahasa roh loh, tapi sekarang ini sudah tidak bisa. Ya udah, berarti memang sudah selesai. Kebutuhan untuk berbahasa rohnya sudah selesai. Saya dulu bisa mengajar loh, sekarang kok jadi gagap, nggak bisa mengajar. Ya sudah, berarti Tuhan sudah memberikan kita karunia yang lain, bukan karunia mengajar, gitu ya. Artinya temporer, hanya waktu-waktu dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tapi kalau buah roh itu berlaku sepanjang waktu atau seumur hidup, ya. Kalau kita mengasihi, kita akan mengasihi seumur hidup kita, ya. Tuh. Jadi karunia roh membangun tubuh Kristus untuk menyembah, melayani, bersaksi sehingga melengkapi buah roh. Jadi karunia sebagai pelengkap buah roh, ya. Jadi Bapak Ibu sebagai murid Tuhan, maka kejarlah buah roh itu, maka kita akan memperoleh karunia, ya. Masuk belas kasih orang murid. Apa artinya belas kasih, ya? Artinya kasih yang melakukan tindakan, bukan kasih yang sekedar lihat, ya, kasih yang hanya sekedar perasaan saja, tapi kasih yang melakukan, ya. Itu namanya belas kasih. Itu banyak ayatnya, saya nggak perlu ini. Nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri, ya. Kenyataan hidup di sekitar kita. Kita tahu hidup kita itu bagaimana. Ada keras, ya. Kehidupan kita tuh keras. Ada yang cuek-cuek aja. Ada yang nggak peduli, ya care, ya. Tapi 3 poin apa yang kita perlu teladani? Arti belas kasih, teladan belas kasih. Ya. Kita perlu belajar. Ya. Belas kasih itu apa? Teladannya bagaimana? Panggilannya apa? Kita dipanggil untuk berbelas kasih. Seperti Yesus berbelas kasih. Yesus berbelas kasih, artinya Yesus tidak melakukan kasih begitu saja. Dia melakukan tindakan, action, ya, untuk melakukan kasihnya berupa tindakan nyata, ya. Kita teladan kasihnya itu bagaimana? Kita meneladani Yesus, ya.
Artinya bagaimana? Yaitu artinya kita melakukan action belas kasih, ya. Dan kita dipanggil untuk itu. Arti belas kasih dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ya. Nanti kita baca di Yesaya 49 ayat 19. Di perjanjian lama, kamal, ya, dari kata kamal, artinya menyatakan simpati terhadap orang lain yang merasa nasib. Wah, dia sama-sama ini mengalami bencana alam, maka saya berbelas kasih, menyatakan simpatik, ya. Saya turut bersimpatik kepada orang yang mengalami bencana, merasa senasib. Atau dari kata raham, ya. Raham itu artinya memegang dengan lembut. Kita memegang orang itu dengan lemah lembut, ya. Mencintai, menaruh belas kasihan. Empati, ya, empati. Ada kaitan dengan rahim, kerahiman, menjelaskan hati Allah. Jadi sebetulnya belas kasih itu sebetulnya hatinya Allah, kerahiman ilahi, ya. Allah itu rahim, artinya Allah itu berbelas kasih. Kita ini manusia berdosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu yakin dan percaya bahwa saya berdosa, ya. Tapi lihatlah betapa luar biasanya Allah. Dia tetap mengasihi kita, diberi pada kita, dia memberi, walau kita tidak layak untuk memberi. Jadi itu menunjukkan hati Allah, ya. Dalam perjanjian baru itu dari kata splanchomai, ya, splanchomai artinya tersentuh bagian batin kita. Artinya di dalam hati kita tuh ada tergoncang, ada perasaan kasihan, perasaan sedih, ya, oiterio, artinya perasaan sedih karena penderitaan orang lain. Simpato atau simpatik, ya, menderita bersama orang lain. Nah, ini juga menderita bersama orang lain, perasaan sedih karena penderitaan orang lain, ya. Hatinya yang di dalam hati ini tergoncang, ya, karena belas kasihan itu. Jadi kita ada belas kasihannya itu. Belas kasih juga dalam perjanjian baru ada dari kata eleo, ya. Artinya menaruh belas kasihan. Kebalikan dari iri hati, ya. Nah, kalau iri hati kita tahu, ya, kita jealous, tapi ini kita belas kasihan, ya. Belas kasihan atas kemalangan orang. Atau metriopatio, tidak terganggu kesalahan atau kebaikan orang lain, itu juga bisa, ya. Itu arti. Sekarang teladannya, pasti teladannya dari Allah, ya. Kita mencontoh Allah. Allah itu menunjukkan belas kasih yang menunjuk kasihan, ya. Belas kasih yang menunjukkan kasihan. Artinya kita manusia sudah berdosa, ya, tapi kita masih diberikan anugerah. Artinya belas kasih itu sebetulnya kasihan pada kita, ya. Kasihan. Artinya apa? Hidup kita diangkat oleh Tuhan. Ya. Jangan kamu teruskan ke situ. Kamu nanti akan masuk neraka. Jangan ada perasaan belasan Tuhan. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dengan rasa kasihan dari Allah, bagaimana hidup kita? Akan enak, tentrem, damai, sejahtera. Seluruh perencanaan dan plan Allah kita belas kasihannya, melainkan sampai kepada orang-orang yang tidak dapat dilayani. Bapak Ibu, kita pasti sudah mengalami itu, ya. Kita melakukan pelayanan ke panti asuhan, panti jompo, ya, kita memberikan sukacita buat mereka, ya. Itu kita sudah lakukan, ya. Itu kita termasuk melakukan belas kasih juga, ya. Mengampuni pendosa pada kita, ya. Kita tidak dendam, tetapi kita selalu memberikan pengampunan kepada orang. Bapak Ibu tahu kan bedanya mengampuni dan memaafkan? Kalau maaf itu ya sudah, saya sudah tapi ada perasaan nggak suka, perasaan ingin membalas dendam, ya, ada lah, dikit-dikit tuh ada kepahitan di situ, ada, ya. Tapi kalau mengampuni itu benar-benar tulus dari dalam hati, ya. Artinya kita sudah nggak anggap lagi dah, sudah ketemu dia itu biasa-biasa aja, nggak akan lagi cemberut lagi, nggak. Itu namanya betul-betul mengampuni. Oke, udah mau habis ya waktunya. Tinggal dikit ini Bapak Ibu, ya. Teladan Yesus. Tadi kita sudah melihat teladan Allah, kita sekarang melihat teladan Yesus. Dia tergerak oleh belas kasihan, ya. Kita tahu di dalam Matius 9 ayat 36,
atau 14 ayat 14 itu Yesus tergerak, selalu tergerak oleh belas kasihan ya. Reaksi Yesus terhadap kebutuhan yang dihadapi Yesus. Belas kasihan yang mendorong bertindak, kini pun Yesus terdorong oleh belas kasihan yang sama. Kita ingat Bapak Ibu, Lazarus ketika mati, kemudian dia belas kasihan ya, dia timbul belas kasihannya, dia menangis juga, akhirnya dia membangkitkan. Orang Samaria yang rendah hati itu salah satu contoh ya, yang baik hati. Itu contoh juga belas kasih ya. Bagaimana orang Samaria itu mau mengangkat orang yang sakit itu, dibawa, diobatin dulu, kemudian dibawa ke hotel ya, ke losmen atau ke penginapan, kemudian masih titip uang lagi kepada penjaga losmen untuk mengobati orang itu. Padahal orang itu adalah sebetulnya musuhnya ya. Jadi ini luar biasa. Bapak Ibu nanti baca di Lukas 10. Kebenaran pokok, barang siapa yang barang apa punya hartanya dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini kebenaran pokok ya, Bapak. Ini dicamkan dalam hati, Bapak Ibu menutup pintu hati kepada saudara, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya ya. Jadi kalau kita mau kasih, harus pintu hati kita terbuka. Panggilan berbelas kasih yaitu guru yang pemaaf, pengampun. Kita belajar Tuhan yang mengampuni, hamba yang berutang 10.000 dinar ya. Kita tahu Tuhan yang mengampuni itu bagaimana, hambanya itu utang 10.000 dinar, tapi si hamba ini nakalan ya, membebaskan utang orang lain, korupsi ya. Jadi itu menunjukkan belas kasihan juga. Kemudian Petrus mengatakan sumpah teks, artinya menderita bersama ya. Ingatlah akan orang-orang hukuman dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ibrani juga ya. Oke. Teladan relasi persaudaraan, menyelami perasaan orang lain sebagaimana perasaan sendiri ya. Kita menyelami perasaan orang lain seperti menyelami perasaan sendiri. Kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri ya. Jadi timbal balik. Nah, kasih sejati harus ada dalam tubuh Kristus, harus dapat saling melayani ya. Paulus dalam Filipus 2 ayat 1 mengatakan orang ya, percaya, dorong orang-orang percaya untuk memiliki simpati, demikian sempurnalah sukacita. Teladan dan berbelas kasih. Yesus berkata bicara tentang kedatangannya yang kedua, yaitu tidak belas kasih, melihat kebutuhan buat sesuatu, pergi dan perbuatlah demikian ya. Bapak Ibu, ketika kita misa selalu dikatakan pergilah ya, engkau diutus. Selalu kita disuruh pergi ya, pergi untuk berbelas kasih. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kita telah selesai pengajaran tentang belas kasih ya. Semoga ini berkenan dan menjadi berkat bagi kita. Amin. Silakan. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Albertus Kalerwunardi. Ya, Bapak Ibu semua, ya sebentar lagi kita juga akan mengakhiri PD kita, ya, dan hari ini kita percaya, ya ini sesi terakhir kita dalam pemuritan. Kita pasti dapatkan sesuatu ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita bersyukur acara PD dapat terselenggara dengan baik ya. Terima kasih kepada pengisi acara Bapak Albertus Kalerwunardi. Ya, juga terima kasih juga kepada WL Singer dan Keyboardist, juga kepada Bro David selaku yang punya studio yang setelah dia memberikan tempatnya untuk acara PD kita.
juga kepada tim Bumi yang selalu mendukung kita all out ya, dan boleh ditayangkan untuk jadwal minggu depan. Ya, pengisi acaranya ya, pembawa firmannya adalah tanggal 4 September 2020. Pembawa firmannya adalah Romo Thomas Peng'an. Ya, temanya adalah kami siap mendengarkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan kasih, boleh dicatat nomor rekeningnya ya ke BCA yang dibawa, yang tertera di layar Bapak Ibu semua ya. Oke. Mungkin Sis Dewi boleh akhiri PD kita dengan satu pujian lagi. Ya, kita mau tutup persekutuan doa ini dengan doa penutup terlebih dahulu. Mari kita kembali arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir untuk setiap kami. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan pengajaran yang sudah Engkau sampaikan lewat anak-Mu yang Engkau kasihi, Pak Karel. Tuhan Yesus, izinkanlah saat ini kami juga boleh berdoa untuk Pak Karel. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga berkati pelayanannya. Biarlah dimanapun Pak Karel berada, boleh selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Juga Pak Karel boleh terus diberikan kesehatan, terhindar dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang sudah Engkau panggil 100 hari yang lalu, Bapak Antonius si Sam Sulaiman. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberikan kebahagiaan untuk almarhum Pak Antonius Sulaiman. Kami percaya Tuhan sudah menerima dia di sisi-Mu, dia sudah ada bersama Tuhan di surga, dan berkati keluarga semua, kiranya terus diberikan kekuatan. Dan untuk setiap kami yang mengenalnya juga boleh terus meneladani kebaikan dari Bapak Antonius Sulaiman ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hidup kami, diri kami masing-masing yang saat ini ikut PD Zoom. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan kami. Terus pegang tangan kami, biarlah di dalam setiap langkah, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh selalu ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau satukan semua doa kami malam hari ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sampai pada permulaan sekarang selalu dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita tutup persekutuan doa online malam hari ini. Kita terima kuasa dari Tuhan Yesus untuk kita bawa dimanapun kita berada. Kami yang lagi terus dengan darah yang kudus, melangkah pujian bagi-Mu. Aku berisi Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukit darah-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, sampai tujuan. Kau terima bersama Tuhan, Kau terima adanya, Kau selalu bukan dibawa di setiap langkah. Kami berdiri, kami berdiri di situ pasti, puji satu dari kami terima kuasa Tuhan. Kami terima Tuhan, kami terima kebenaran, Tuhan di bawah.
Ini itu mana? Saya keluar ini video. Sampai berjumpa lagi. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Boy, Ibu Enda. Ya, Pak Boy Binangun. Birthday ya Pak Boy. Iya, Pak Boy birthday ya. Pak Boy itu. Semoga panjang umur. Ulang tahun ya. Terima kasih Pak Karel. Ya. Ya. Salam sehat selalu ya. Amin. Pak Karel, terima kasih ya Pak Karel. Terima kasih ya. Terima kasih Yani. Tadi ada gangguan Pak Karel. Royota, terima kasih. Happy birthday, Thank you, Pak Karel. Ya, terima kasih. And my boy. Lucu. Halo Pak Stephen. Iya. Halo. Mr. Stephen Chua. Steve, thank you. Apa kabar Mr. Stephen Chua? Kita live. Siapa tuh Pak Yuce ya? Yo. Suara Pak Yuce. Yo. Aku dari tadi, ini udah mau jalan dari tadi nungguin sampai selesai loh nih. Iya. Halo. Di mobil ya? Halo. You di mobil ya? Oh, lagi di jalan. Stephen di mobil? Enggak, baru mau jalan. Oh, baru mau jalan. Ya udah. Oke, sekarang jalan hati-hati. Terus. Diusir Titi dulu, DJ ada di diusir luar dulu. Ya. Udah mau Thank jalan you ya. Pak Oke. Yuce. Ya, Titi DJ dari luar. Peserta setia. Jalan. Pak Boy, thank you. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Yo. Semua ya. Berkati. Ada Sis Mary juga, ada Susi. Rohadi. Thank you semua. Oke. Bye. Bye. Bye semua ya. Udah lama nggak main gitu kan.